Saudara, saya mau ambil 2 ayat saja, nanti saya lanjutkan. Saudara, tapi saya mau bawa saudara kepada ketepatan. Oke. Buat setiap kita, saudara, hari-hari ini, dimanapun saudara berada. Saudara, engkau yang di rumah, engkau yang di luar negeri, engkau yang ada di pelosok-pelosok, engkau yang mendengarkan saya hari ini. Saudara, hari-hari ini engkau membutuhkan ketepatan. Dan ketepatan itu yang akan menyelamatkan hidupmu. Saudara, ketepatan dalam segala hal. Ketepatan dalam bereaksi. Ketepatan dalam caramu menyembah. Ketepatan dalam caramu memakai uang. Ketepatan, saudara, dalam memilih murid. Ketepatan kepada siapa engkau mengabdi. Ketepatan, saudara, kepada siapa engkau percaya. Ketepatan kepada siapa engkau meletakkan hidupmu. Tapi juga, saudara, ketepatan, saudara, di mana engkau berada. Hari-hari ini belumlah sesuatu yang saudara mengerikan. Apapun yang saudara alami, percayalah, ini tidak seberapa dengan apa yang di depan akan terjadi. Saudara, engkau berkata, ibu, engkau gak tahu saya gak punya uang. Percayalah, saudara, hari ini engkau gak punya uang, engkau masih bisa, saudara, untuk ngutang. Walaupun itu tidak saya anjurkan. Tapi saya mau berkata, berjalanlah bersama Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat karunia. Engkau akan melihat anugerah. Engkau akan melihat pesta Tuhan yang luar biasa. Saudara, engkau berkata, ibu gak tahu saya sakit. Saudara, masih ada dokter, percayalah. Saudara dan engkau masih bisa urus BPJS kalau di Indonesia. Tapi saya mau berkata, masih ada banyak anak Tuhan yang bersedia membantu saudara. Masih ada banyak obat-obatan tersedia. Dan kalau saudara di Indonesia, saudara masih ada banyak tetangga kiri dan kanan. Biar bagaimana, mereka akan siap menolong saudara. Sekali lagi, apapun yang hari ini saudara dan saya alami, tidak akan pernah dibandingkan, bisa dibandingkan dengan apa yang akan datang. Saudara, hari itu Tuhan berkata kepada saya, kalau masa itu datang, masa yang dikatakan antara aniaya, masa yang dikatakan saudara murka Allah, masa yang dikatakan damsday atau kehancuran, masa di mana semua roh dilepas. Masa di mana roh perusak, roh penyesat, roh antikris, roh saudara pembinasa keji dilepas. Saudara, yang lebih mengerikan lagi itu adalah masa di mana anak-anak Tuhan yang sudah menyelesaikan semua destininya diangkat. Itu adalah masa di mana Roh Kudus diangkat. Itu adalah masa, saudara, di mana semua pendahulu kita, semua orang yang kita pegang, semua orang yang bisa kita percaya, diambil dalam hidup kita. Tapi itu juga masa, saudara, di mana semua gunung meletus. Itu masa di mana nuklir pun, saudara, meletus. Itu masa kelaparan sampai Alkitab berkata orang tua bisa memakan anaknya saking kelaparan. Orang memakan mayat karena kelaparan. Saudara, itu masa penyakit. Tidak pernah dilihat seperti itu. Bahwa penyakit begitu banyak yang aneh. Dan penyakit itu tidak ada obatnya. Penyakit itu semua virus baru yang menyiksa begitu rupa. Saudara, kan ada banyak mutan. Saudara, dari binatang-binatang itu. Kenapa? Karena nuklir. Saudara, dan menjadi binatang-binatang aneh, ganas, liar. Tetapi karena kutub di utara dan selatan mencair, begitu banyak virus purba yang akan muncul. Dan saudara berkata, when, kapan? Saya cuma bisa berkata, masa pada waktu anak-anak Tuhan diangkat. Dan persoalannya,
bagaimana saudara bisa diangkat. Sekali lagi itu akan terjadi pada waktu yang menahannya, yaitu kita diangkat. Itu semua akan terjadi pada waktu tidak ada lagi korban penyembahan, tidak ada lagi pujian. Itu akan terjadi pada waktu semua saudara yang berkenan diangkat bersama Roh Kudus. Hari itu tidak ada malaikat. Karena itulah masa yang diizinkan iblis dan pasukannya, antikris, perusak, penyesat, pembinasa keji, menguasai bumi untuk sebuah masa yang ditentukan. Dan pagi hari ini saya tidak mau perpanjang, saya tidak mau menakut-nakuti. Tapi sekali lagi saya mau berkata, saudara masih punya waktu, saya masih punya waktu. Dan di atas semuanya satu hal, latihlah ketepatan. Karena ketepatan itulah yang menyelamatkan kita. Jika hari itu kita tidak tahu trompet itu berbunyi, anggaplah trompet itu berbunyi saudara jam 12 malam. Dan saudara dengar Tuhan bilang mulai dari jam 10 malam. Bertobat nak beres-beres berdoa. Tetap saudara akan diangkat. Sekalipun hidupmu hancur seperti apa. The less kesempatan dan anugerah masih bisa tercurah di detik-detik terakhir. Tapi saudara tidak bisa berkata begini, Bu, kalau saya sekarang santai dan saya tunggu, enggak mungkin, pasti lost, pasti hilang. Karena manusia rohmu, kalau engkau tidak siapkan dari sekarang, tidak akan nangkap, tidak akan bersautan, tidak bisa diubahkan, tidak bisa saudara menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu pagi hari ini saya mau berkata, ayo belajar ketepatan. Ayo belajar ketepatan. Apapun yang kau sedang alami hari ini, langsung pertama kali teriak begini, Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya pikir? Apa yang harus saya rasa? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya buat? Saya harus ketemu siapa? Hari-hari ini usahakan terus tanya. Saya berdoa saudara menangkap ini. Karena kalau saudara enggak menangkap ini, lewat the moment Kairos itu tiba-tiba bam. Tuhan berkata pada Yerusalem, Yerusalem, celakalah engkau akan habis dihancurkan. Karena kau tidak tahu pada waktu Kairos, pada waktu Allah Tuhanmu melawat engkau. Saya berdoa hari-hari ini, saudara tanya Tuhan dalam segala hal. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Buat reaksimu itu tanya Tuhan. Apapun. Saudara dimaki langsung berkata, Tuhan apa maksudmu? Saudara jatuh, saudara langsung tanya apa maksudmu? Saudara harus buat keputusan. Saudara bilang bicara Tuhan. Bicara. Lebih baik lambat bicara. Lebih baik lambat sedikit bereaksi. Tapi saudara ada dalam ketepatan.
Saudara, pada waktu saya mau menikah atau menentukan jodoh lah, pacaran. Saya minta tanda sampai 5 kali, tanda yang ajaib. Saudara, kalau minta tanda itu di dalam hati supaya iblis gak dengar. Kalau minta tanda itu saudara ya, yang jangan merugikan orang lain. Kalau saudara minta tandanya gini, hujan, merugiin orang lain. Siapa tahu lagi ada yang jemur ikan asin, saudara. Ya. Kalau minta tanda itu yang pribadi, saudara. Yang pribadi. Ya. Saudara, ada lagi yang minta tanda, saudara. Itu saudara, ya bagaimana ya, misalnya begini. Kalau ada yang pakai baju merah, ya nanti banyak yang pakai baju merah, saudara. Jangan yang membuat engkau sendiri akan confused atau bingung. Mintalah tanda yang tepat, jelas. Salah satu yang sering kali saya minta tanda, saya simple, saya berkata begini saudara. Tuhan, saya minta engkau bicara dengan sangat jelas dan spektakuler. Sampai saya yang bodoh ini, mungkin tuli, mungkin buta, tahu engkau bicara. Dan saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Why? Bukan saya membatasi Tuhan. Karena saya belajar di hari-hari itu alert. Peka, waspada. Untuk menangkap apa yang Tuhan katakan. Baik itu lewat mimpi. Baik itu lewat orang berbicara. Lewat firman. Lewat apapun. Tapi sekali lagi pagi hari ini. Dari kemarin hati Tuhan terus berkata, nak, ajari mereka. Untuk bereaksi tepat, berpikir tepat, bertindak tepat, bicara tepat. Karena waktunya sudah sangat singkat. Sudah sangat singkat. Tanpa ketepatan, engkau tidak akan menangkap. Engkau akan tertinggal. Dan engkau akan menangis. Engkau akan, saudara meratap. Karena itu masa yang sangat mengerikan. Saudara, saya cuma mau supaya kalau saya nanti diangkat dan ada yang tertinggal, saya enggak berutang sama saudara. Saya enggak berutang nyawa. Saya enggak berutang darah. Saya enggak berutang apapun. Saya ceritakan sedikit apa yang saya pernah lihat. Cuplikan kecil. Dari kalau engkau tertinggal. Saudara, hari itu saya bermimpi, saudara. Saudara, dan saya mimpi itu yang namanya air, saudara. Saudara, itu tingginya saudara melebihi daripada gedung yang 20 tingkat. Dan itu air menyerbu gelombang biar, saudara. Saya seperti bisa lihat. Karena saya tahu saya sudah melayang, saya sudah di atas. Dan saudara, saya lihat orang teriak, nangis, itu baru tsunami-nya. Tapi sesudah itu saya lihat ganti, saudara. Saya lihat yang namanya kekeringan panas seperti yang dialami oleh kemarin, saudara. Australia. Dan itu panas, saudara. Lebih dari yang kemarin sampai orang keluar rumah. Itu semua kulit, saudara. Langsung terbakar. Sudah pakai segala sesuatu terbakar. Bagaimana orang bisa keluar? Kalau hari ini saudara di lockdown gak masalah. Karena masih ada tukang ojek. Ada ojol, saudara ya. Hari itu tidak ada satu orang pun bisa keluar. Karena panas. Menghabisi setiap orang yang keluar rumah. Tapi yang lebih mengerikan, saudara, rumah yang tidak terlalu baik terbakar, saudara, terbakar. Saudara yang pakai jerami terbakar. Saudara, itu semua ladang terbakar. Sehingga hampir-hampir tidak ada makanan. Bahkan saya melihat tanah itu retak. Saudara, listrik semua hancur. Jadi gelap gulita kalau malam. Itu sampai pekat. Karena bahkan saudara, tidak ada satu cahaya pun yang muncul, saudara.
Tidak ada. Tidak ada listrik di mana-mana. Tapi itu belum selesai, saudara. Saudara, saya melihat yang namanya kekeringan. Saudara, sampai orang itu tidak bisa minum. Saudara tidak ngalir. Saudara buka apapun tidak ngalir, saudara. Tidak ada pam yang nyala. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara keluarga bisa. Pam gak nyala. Makanan gak ada. Dan itu cuma sebagian dari apa yang terjadi. Tapi ledakan nuklir itu, saudara, menembus sampai ke rumah-rumah. Mau ditutup seperti apapun itu nembus, terkontaminasi. Saudara, orang beberapa mulai melepuh. Saudara, Alkitab loh ini berkata mata mencair. Mata tiba-tiba orang berdiri jauh mencair, terkontaminasi. Ini bahasa Alkitab, mata mencair. Hari itu saya melihat saudara kengerian. Dan itu belumlah semuanya. Itu belum semuanya. Dan sekali lagi saya mau berkata, saya enggak berutang. Saudara, mereka memang punya yang namanya saudara bunker. Tapi yang bisa masuk bunker cuma orang-orang pilihan. Mereka yang punya chips. Saudara, mereka yang terpilih. Sekali lagi, saya tidak mau berutang. Saudara tanya when, saya enggak tahu. Kapan, saya enggak tahu. Tapi sekali lagi enggak perlu. Yang saudara perlu adalah pastikan dirimu diangkat. Supaya engkau tidak ada di tempat itu. Pada saat semua terjadi. Pastikan. Dan hari ini bagaimana saudara lari menuju ke sana. Satu. Always, selalu. Usahakan dalam ketepatan. Usahakan bereaksi tepat. Berdoa tepat, berpikir tepat. Saudara usahakan berkata tepat. Waktu tepat, di tempat yang tepat. Saudara letakkan dirimu di tangan yang tepat. Maka saudara akan tahu, kau akan lolos. Engkau akan lolos. Pada waktu semuanya itu terjadi. Saudara, saya kasih dua hal sebelum nanti lain kali kita sambung lagi, saudara. Saudara, dua hal saja. Karena ini menolong sekali. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 dan 21. Setelah Elia pergi dari Betseba, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melempar jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengejar Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu. Ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa kembali ke ladangnya lalu mengambil sepasang sapi dan menyembelihnya. Kemudian dia memasak daging sapi itu dengan menggunakan bajak sebagai kayu bakar dan membagikan kepada orang-orangnya. Mereka mengadakan pesta besar di situ. Sesudah itu bersiaplah Elisa. Lalu pergi mengikuti Nabi Elia sebagai pembantunya. Oke, saya mau pelan-pelan di sini. Saudara, yang pertama, saudara, kode. Saudara, Elia cuma melempar. Bang, hari-hari ini kalau saudara tidak bisa menangkap kode dari Tuhan.
Saudara, dan kode dari Tuhan bisa dari siapa saja, bisa lewat mimpi, bisa orang, bisa bahkan saudara mungkin papan besar kejadian. Maka saudara akan kehilangan momen itu. Saudara, saya berkali-kali mendapat kode itu. Saudara, hari itu saya melihat saudara, hamba-hamba Tuhan dari Surabaya, Pak Daniel Alexander, Pak Victor Faraknimela, saudara meratap menangisi bangsa. Hari itu saudara. Saudara dan saya duduk di pojok karena saya begini keluaran GKI saudara. Saudara, saya keluaran GKI asli dari sejak saya kecil sampai besar. Walaupun saya berbahasa roh, walaupun saya persekutuan, saudara ya. Dan buat saya orang meratap dalam doa itu emosional. Saya ini anak perempuan Pak Yusak yang menghadapi apapun saya dalam tanda kutip ya. Saudara hina untuk menangis. Salah saudara, salah. Sekarang saya nangis melulu. Saudara, hari itu saudara saya seperti pokoknya buat saya itu hina. Ya, saya anak perempuan dari seorang dokter tentara. Saya anak perempuan, saudara yang biasa di atas pohon. Saudara, saya anak perempuan yang paling dibanggakan karena juara, taaf dan jagoan. Saudara, dan semua orang takut kepada saya. Jadi hina saudara untuk nangis. Saudara, ini masa lalu sih saudara, masa lalu. Saya itu saudara karena saya kebiasaan jadi cucu pertama, anak pertama, pemimpin. Saudara, kalau laki berani nyoel, narik rambut saya balik, saya gampar. Saudara, itu hidup saya saudara. Ya itu, dan saudara bilang, Bu kelas berapa? Dari kelas 3 SD. Jadi jagoan lah, pokoknya saya ini jagoan banget saudara. Jadi hina buat nangis. Hina banget buat nangis. Saudara, pada waktu saya kelas 5 SD saya belajar naik motor. Saudara, dan saya terseret dengan motor itu. Itulah sebabnya saya nggak pernah mau naik motor. Artinya mengendarai lagi motor. Nggak tahu kenapa. Aduh, lihat motor ingat lagi saudara ya. Tapi kalau mau bonceng nggak masalah saya. Saudara, hari itu saya mengendarai motor kelas 5 SD. Seperti biasa saudara, dan kemudian saya nggak tahu bagaimana. Saudara, saya nggak bisa lepas. Dan motor itu jalan terus, tapi motor itu jatuh saudara. Jadi itu satu jalan saudara dari ujung ke ujung, saya terseret di situ saudara dan miring. Habis ini saudara seluruhnya. Saudara, dalam kondisi seperti itu akhirnya nabrak berhenti. Itu pun masih gengsi buat nangis saudara. Percayalah sakitnya luar biasa. Saking nahan sakitnya saya pingsan saudara. Saya pingsan dan ya itulah Ibu Iin. Saudara, saya masih tidak ke dokter. Karena saya gak mau kelihatan sakit dan parah, itu sudah semuanya. Saya cuma siram sama betadine. Dan itu juga sakitnya setengah mati. Dan karena gak dibersihkan di dalamnya pasir, nanah. Saudara mau tahu berapa lama? 3 bulan bernanah seluruh kaki. Dan tetap ngotot, enggak ke dokter, percaya sembuh. Ya kurang lebih sekeras kepala itulah saya. Saudara, jadi pada waktu saya lihat yang namanya Daniel Alexander, Victor nangis saudara ya. Buat saya itu hina. Saudara, saya bilang ini apaan sih doa nangis-nangis. Tapi sekali lagi, tiba-tiba di sini ini gak bisa dibohongin. Tiba-tiba berkata, di sini di dalam ini berkata, belajar. Karena itu salah satu destinimu. Saya sampai bilang ini, gua malu kalau kayak begitu. Tapi di sini gak bisa dibohongin. Saya tangkap kode itu. Pulang, saya belajar semuanya tentang doa. Dan saya bilang, Tuhan, satu ayat bukakan. Kalau engkau memang benar suruh saya belajar. Begitu saya buka Alkitab, saya cuma begini loh. Teret, saya buka, bam. Di situ keluar ayat yang saya baca langsung saudara. Tuhan melolong, ada ayatnya saudara. Tuhan merata. Tuhan menjerit. Saya geleng-geleng kepala, saya nyerah.
Saya bilang saya akan belajar. Tuhan seperti Tuhan melolong. Tuhan menjerit, Tuhan meratap. Saya akan belajar. Saya akan belajar. Kalau hari itu saya nggak tangkap itu. Hari ini Tuhan nggak percayakan Indonesia buat hidup saya. Saya berdoa saudara tangkap. Dan saudara menangkap itu nggak bisa begini ya. Amin. Pulang. Begitu saya menangkap, saya nggak pernah diam. Saya akan belajar sampai ngerti, bukan di sini. Sampai di sini. Sekali lagi ini dan ini cuma 2 jengkal. Tapi bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kalau engkau tidak memaksa dari sini, turun ke sini. Hari ini kau tidak punya waktu nak. Tangkap. Dan paksa dari sini. Turun ke sini. Kalau engkau tahu. Paksa dari kepalamu sampai di hatimu. Kalau engkau tahu itu Tuhan. Kalau kau tahu itu Tuhan. Saudara, yang kedua, setelah engkau menangkap kodenya. Saudara dikatakan, saudara, dia mengejar Elia. Saudara, hari ini kalau engkau tidak kejar, saudara, panggilanmu. Kalau engkau tidak kejar, saudara, pemimpinmu. Kalau engkau tidak kejar Tuhan, kau akan kehilangan. Kau akan kehilangan. Hari ini tidak ada cara lain. Kejar destinimu. Seperti itu soal mati dan hidup. Saudara kejar pemimpinmu. Dan saudara kejar bukan artinya saudara pegangin ya. Saudara kena gampar nanti. Kalau pegangin kemanapun buntutin itu saudara. Tapi kejar pengertiannya. Kejar warisannya, kejar rohnya, kejar sampai kau mengerti why, kenapa dia bersikap itu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia putuskan. Kejar saudara, bagaimana dia bisa berdiri di hadapan Tuhan sampai hari ini. Saya adalah anak yang mengejar Pak Yusak, gila-gilaan. Saudara, saya mengejar Pak Yusak bukan ngikutin dia. Tapi kalau dia duduk saudara berdoa, saya mulai tanya, saya mulai doa dengan cara saya sendiri. Setiap kali dia bicara saudara, saya mulai gali sampai saya turun di hati. Saudara, saya melayani beliau. Saudara, di luar, di mulut saya panggil dia Papa. Di hati saya taruh diri saya sebagai hamba. Saya gak pernah taruh diri saya sebagai seorang anak. Saya taruh sebagai seorang hamba. Tadi malam entah apa sebabnya. Tiba-tiba Pak Paul berkata begini sama saya. Ngomong-ngomongin. Kamu itu ambil warisan apa dari Papa? Saya bilang semua yang ilahi. Terus dia tanya, yang jasmani? Enggak. Saya enggak ambil. Saya enggak ambil. Terus suami saya, Pak Paul bilang begini, Papa itu janji loh. Terus saya ketawa, saya bilang, mobil kan? Dia bilang, iya. Mobil Mercy itu punya kita loh. Dia bilang, ya janjinya Papa. I know, tapi saya sudah lepaskan. Dia bilang, wah istriku memang parah katanya ya. Terus dia bilang, Papa juga janji loh. Dia seperti lagi ya ini. Iya, I know. Terus saya lepasin semuanya. Ya, saya bilang enggak. Saya kasih aja ke siapapun, adik, keponakan siapapun. Terus dia bilang, why? Dia bilang, karena saya bukan soal yang jasmani yang saya kejar. Yang ilahi. Kekayaannya di jiwa. Kekayaannya adalah pengenalan akan Tuhan. Kekayaannya sebagai sahabat Allah. Itulah yang akan saya warisi. Dan saya gali terus sampai hari ini.
Kenapa di sosmed selalu saya tampilkan Pak Yusak? Karena saya terus menggalinya. Di mobil saya kalau saudara tahu selalu ada khotbahnya. Karena saya nggak pernah berhenti mengejar. Saya menggali setiap permata dan saya renungkan itu. Saudara, sekali lagi, seberapa engkau mengejar? Saudara, ada sebuah buku yang judulnya Mengejar Tuhan, Memburu Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan engkau, tapi hari-hari ini saya mau berkata, buru, kejar Tuhan, atau engkau meratap karena dia hilang dan kita tidak bisa menemuinya lagi. Saudara, yang ketiga, saudara dikatakan jelas, ingatlah apa yang kuperbuat kepadamu. Saudara, kemarin kita guyon di teman-teman. Teman-teman bilang begini, ibu kenapa sih ibu gak pernah lupa dengan kesalahan kami? Saudara, saya bisa bacain kesalahan satu-satu orang, saudara. Ya, satu persatu, saudara. Saya bisa ingat detail peristiwanya. Nah, kalau saudara bilang, bu ibu gak mengampuni. Oh enggak, bukan itu. Saya sangat suka, saudara, untuk mengingatkan supaya apa? Kita belajar dan belajar. Saudara, bahkan saya ingatkan diri saya sendiri kepada semua kesalahan saya. Saudara, setiap kali nih saudara ya, di kaki saya ini ada 3 saudara. Ada 6, ada bintang Daud. Saudara, ada bekas lubang 6. Saudara, dan saya selalu ingatkan diri saya. Hari itu saya bilang, kamu enggak tumen, kamu enggak kebas-kebas, kamu enggak beresin. Dan kamu muter di tol. Untung ada Pak David datang membawa saya. Tapi seluruh saudara, kaki saya bengkak. Dan saya butuh 6 bulan. Untuk itu dibiarkan lubang, disedot dari situ cairannya 6 bulan. Saudara, Tuhan itu kalau sama saya sadis, saudara. Ya, setiap, ini cuma salah lupa kebas-kebas, saudara, bayangin. Lupa tumen, lupa kebas-kebas, saudara, hukumannya 6 bulan kaki bolong, saudara. 6 bulan. Dan saya mau berkata thanks God, terima kasih Tuhan. Dan saya ingatkan diri saya sendiri. Kamu gak tepatin, kamu gak serius anggap semua itu. Iblis sangat serius dengan kamu. Dengarkan saya. Kita gak serius dengan peperangan. Iblis serius dengan kita. Saudara adalah target pertama. Saya selalu ingatkan diri saya. Saya adalah target pertama iblis. Jadi saya tahu seberapa saya harus take everything seriously. Karena saya target pertama daripada iblis. Sekali lagi dikatakan ingat. Saya ingat pada waktu Pak Yusak didatangi iblis yang mirip Yesus. Dan saya terus pelajari itu. Saya ingat pada waktu Pak Yusak pergi ke saudara Papua dan menghadapi dukun itu. Dan saya terus pelajari. Why sampai Pak Yusak bisa kena. Saudara, dan cuma salah satu celah, ini cuma salah satu celah ya saudara. Saudara, hari itu, saudara Pak Yusak itu sedang sangat mikirin uang. Karena hari itu tidak ada uang, Pak Yusak itu belum pernah saudara, belum pernah. Ya, uang benar-benar habis, itu enggak pernah saudara. Saudara, setelah dia menang, ada masa-masa dululah di awal-awal dia miskin. Tapi setelah dia jadi hamba Tuhan, setelah dia menang, ya duitnya itu puluhan juta ada di bank, ada, selalu ada. Dan hari itu pada waktu iblis tahu dia harus membuka, namanya Gerbang Timur, Papua. Iblis cut semua keuangannya. Sampai di akunnya tinggal 500.000. Padahal dia tahu dia harus biayai keluarga. Dia harus bayar listrik,
harus bayar ini. Dan seperti saudara yang saya pernah cerita, di keluarga kami itu nggak ada kata utang dan nggak ada kata ngomong, nggak ada iman bisik-bisik kalau nggak ada duit. Jadi saya tahu ini setelah belakangan ya saudara ya. Pak Yusak nggak mungkin ngomong gini, gue nggak ada duit. Itu aduh hina banget saudara, hina banget. Saudara dan hari itu dia ngecek terus, saya baru tahu belakangan saudara. Dia ngecek terus akunnya. Dia berharap ada yang transfer. Dia berharap ada yang transfer. Tapi tidak ada yang transfer. Sampai saudara, dia harus berhadapan dengan musuhnya. Satu sisi gerbang timur. Satu sisi roh besar. Satu sisi dukun-dukun itu berdiri dengan real saudara. Di depan beliau. Saudara dan dia dengan sangat kuat. Dia buka itu gerbang. Dia dengan sangat kuat perang. Dia dengan sangat kuat angkat saudara. Tapi turun dari situ. Dia langsung berkata, cek. Dia minta iPad-nya. Dan dia berkata, cek. Ada masuk enggak di bank? Saudara dan tidak tahu bagaimana hari itu yang cerita Bulani. Bulani bilang enggak ada engkong. Saudara dan malam itu roh itu datang memukul dia. Bam. Saudara dia sampai enggak kuat sakit kepalanya. Dia benturkan kepalanya ke tembok. Dan yang tahu cuma Bevis. Karena Bevis yang tidur dengan dia. Dan pagi itu dia bahkan tidak bisa kenal siapapun. Dokter melihat ada yang putus pada waktu di scan. Di syarafnya. Saudara yang saya mau katakan. Iblis serius mau membunuh. Dokter berkata ini ajaib dia nggak mati. Dengan kepala seperti ini. Ada yang nusuk di kepalanya. Ada bekasnya. Tapi beliau kena. Why? Cuma gampang loh, kecil. Khawatir. Soal sangat kecil. Beliau hari itu saudara berharap Tuhan memberi uang. Hatinya mencong dikit. Fokus utamanya bukan Tuhan. Fokus utamanya berkat. Saudara mungkin berkata, Bu, kalau seperti itu betapa kita semua akan sangat susah. Ya sangat susah, saya tahu. Tuhan pasti tidak memberikan ujian melebihi kekuatanmu. Tapi kenapa saya mengejar dan belajar dan mengingat semuanya? Karena saya tahu setiap kita semua akan menjadi pemimpin. Dari orang biasa tadi firman-Nya menjadi pemimpin. Amin. One day engkau akan ujian. Bahkan dikatakan bulan ini adalah bulan ujian. Saudara, saya tidak tahu ujianmu. Tapi dengan engkau mengingat semua saudara. Mengingat semua pengalaman pelajaran dari hamba-hamba Tuhan. Kejatuhan. Bahkan saudara, setiap yang ditanam dalam hidupmu oleh Tuhan. Itu membuat engkau lulus tepat. Karena engkau ingat nih jejak. Ayatnya berkata ikuti jejak domba. Gak dibilang ikuti jejak gembala loh saudara. Ikuti jejak domba. Ingat, pelajari sampai engkau ngerti dan bereaksi tepat. Tadi hamba Tuhan berkata jelas, lewat marah gak lulus. Karena dia gak belajar sebelumnya. Dari marah, saudara, satu lagi saudara. Saudara itu elim enak banget.
Tuhan bilang gini, istilahnya nih ya. Oke. Marah, ujian, kekurangan. Ujian pahit, gak lulus. Aku kasih ujian kelimpahan deh, gak lulus. Setelah ujian kelimpahan, dikasih padang gurun, refidim. Gak lulus lagi. Terus Tuhan gini, terus piye tono? Piye? Kalau bahasa dewanya, nah ya, buat. Saudara itu hanya orang kuno yang tahu. Buat itu apa ya kalau bahasa hopeless. Bahasa lainnya lagi. Tuhan udah gini. Dengan cara apa? Loh Tuhan ngomong loh sampai dengan cara apa aku harus berbicara kepadamu. Kalau saudara enggak belajar mengingat. Kalau saudara enggak belajar mengingat. Hari ini kau enggak pelajari semua dalam hidupmu. Enggak introspeksi. Saudara akan habis. Yang terakhir saya mau berkata. Dan Nabi saudara Elisa. Tapi hari itu dia belum disebut Nabi. Cuma Elisa. Ayatnya keren. Sesudah itu bersiaplah Elisa. Lalu pergi mengikuti Nabi Elia. Sebagai apa saudara? Muridnya, betul? Salah. Sebagai apa baca? Sebagai apa? Sebagai nabi, betul? Bukan. Sebagai apa? Pembantunya. Saudara ini kesaksiannya, saudara. Ini salah satu kesaksiannya. Saudara Adeboye. Saudara ini kesaksian daripada seorang Adeboye. Saudara dia dari keluarga miskin 18 tahun. Baru pertama kali pakai sepatu. Saudara bisa bayangin gak saudara? Bisa bayangin. Saudara. Tapi dia tahu pada waktu dia sudah sukses. Tiba-tiba dia tahu sebuah panggilan. Dia berani meletakkan hidup. Tapi yang saya mau tekankan di sini saudara. Seberapa engkau berani meletakkan hidup. Seberapa engkau berani bayar harganya. Seberapa engkau berani mengabdi. Seberapa engkau berani take a risk. Seberapa engkau berkata aku menyintai. Seberapa engkau berkata aku jadi pembantu. Seberapa engkau berkata aku mengabdi buat bangsaku. Aku mengabdi buat gereja. Aku mengabdi. Saudara seberapa hari-hari ini engkau akan ada di bawah tudung. Seberapa sebenarnya engkau bisa mengabdi kepada Tuhan. Sebenarnya seberapa engkau kenal Tuhanmu. Dengarkan statement saya yang terakhir. Karena ini penting untuk percepatan. Ini kunci percepatan. Seberapa engkau bisa mengabdi kepada Tuhanmu. Seberapa engkau mengenal Tuhanmu. Orang yang berlaku sebagai anak tidak akan pernah kenal kesejatian Tuhan. Engkau berlaku sebagai sahabat. Susah. Itu namanya gak tahu diri. Karena tingkat sahabat itu panjang, lama, jauh. Karena itu Pak Yusak berkata, dari anak turun jadi pembantu, turun jadi hamba, turun jadi budak belian. Barulah engkau mengenal Tuhanmu. Barulah engkau mengenal Tuhanmu. Kalau hari-hari ini mentalmu tidak bisa sampai budak belian. Mengabdi. Engkau akan susah mengejar pelayanan. Destiny Tuhanmu. Kedalaman ketepatan. Kau akan sangat susah. Saya berdoa.
saudara menangkap ini, beranikan dirimu mengabdi. Saudara tahu arti mengabdi? Saudara tidak punya hak lagi. Mengabdi sebenarnya adalah kata untuk budak belian. Saudara tidak punya hak lagi, bahkan saudara dibunuh oleh tuanmu. Saudara akan berkata, itu hakmu. Karena itu Ishak tidak pernah loncat dari mezbah. Karena itu Abraham tidak perlu mengejar Ishak. Ishak anak tunggal, tapi dia tahu arti mengabdi. Saya yakin Abraham tidak gendong Ishak. Tapi pada waktu Abraham kasih kode, Ishaklah yang membiarkan tangannya diikat. Ishaklah yang naik ke mezbah itu. Bahkan Ishak enggak tanya, why papa? Dia anak tunggal, tapi di dalam dia mengabdi. Kalau saudara mau mengejar ketinggalan, tidak ada cara lain. Mengabdi, mengabdi. Saya berdoa hari ini, kau tangkap yang ilahi. Kau tangkap. Mari Leo, bawa kita masuk mengabdi di hadirat-Nya.